Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum billah wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta hidayahnya jualan, dapatlah kita pada malam hari ini berkumpul di majelis yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat jamaah majelis taklim Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah. Sebagaimana disampaikan sebelum kita membaca Ratibul Haddad tadi, bahwa majelis kita ini alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Karena majelis ini diawali pada malam Kamis tanggal 22 Dzulqa'dah 1435 Hijriah. Dan ini malam juga malam Kamis tanggal 25 Dzulqa'dah 1441 Hijriah. Jadi 6 tahun. Jadi 6 tahun berjalan, alhamdulillah majelis kita sudah banyak perkembangan yang tentunya dengan berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, wabil khusus berkat sahibul haul yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan berkat para habaib yang berkenan hadir di majelis kita ini, serta tidak lupa berkat daripada dukungan para jamaah yang rutin menghadiri majelis Riyadhul Muhibbin ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sejak awal dibangun majelis ini sudah rutin membaca Ratibul Haddad, Ratib Al-Haddad yang disusun dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini kita merutinkan membaca ini, membaca Ratibul Haddad ini karena banyak fadilah, banyak keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang suka merutinkan membaca Ratibul Haddad. Tentu dengan sebab kemuliaan daripada pengarang Ratibul Haddad, itu Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menurut sebahagian ulama, beliau itu menduduki makam Qutbul Ghauth, artinya pimpinan seluruh wali pada zaman sini. Jadi beliau itu sangat lama menduduki makam Al-Ghauth ini. Dikatakan oleh para arifin, para aulia pada zaman itu, bahwa Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau itu menduduki makam Qutbul Ghauth itu selama 60 tahun. 60 tahun. Banyak orang yang begitu diangkat menjadi wali kutub karena beratnya beban sandangan, sehingga kadalawas meninggal, kadalawas meninggal. Adapun Habib Abdullah Al-Haddad, beliau itu menyandang makam Al-Ghauth, Ghauthul Akbar itu selama 60 tahun. Tidak lepas dari sebab apa beliau itu sanggup menyandang beban yang sangat berat. Karena disebutkan oleh para arifin bahwa setiap bala yang turun ke dunia ini terlebih dahulu disandang oleh Qutbul Ghauth. Jadi wali kutub itu dulu menyandang itu. Nah, lalu paling-paling artinya yang sudah disaring oleh mereka, yang berat-beratnya itu yang dihambur kepada kita-kita orang awam ini. Seandainya bala itu langsung turun ke bumi, langsung kita menyandangnya, kita akan disambung. Tapi terlebih dahulu para wali-wali itu menyandang bala itu. Menyandang bala itu. Nah, jadi sebab apa Habib Abdullah Al-Haddad ini sanggup menyandang bala yang begitu berat itu? Yang sebab merekalah bumi ini kada hancur. Karena kebanyakan maksiat, kebanyakan dosa dari penghuni bumi ini, seharusnya bumi ini sudah dihancurkan oleh Allah. sudah dihancurkan oleh Allah. Tapi karena wali-wali itu menyandang itu,
sehingga bumi ini masih tetap ada. Nah, sebab apa Habib Abdullah Al-Haddad sanggup menyandang beratnya bala itu? Karena beliau itu dalam diri beliau mengalir darah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu adalah keturunan Rasulullah hissan wa makna. Secara zahir beliau adalah keturunan Rasulullah, dan secara maknawi hal dan makam Sidin pun mewarisi daripada datuk Sidin baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi majlis ini sejak awal dibangun, bahkan sebelum ada majlis taklim, setiap habis maghrib itu membaca Ratibul Haddad, dan sampai sekarang banyak fadilat keutamaan bagi orang yang K7, bagi orang yang suka merutinkan membaca Ratibul Haddad. Dan Ratibul Haddad itu adalah amalan para guru-guru besar kita, seperti Abah Guru Sekumpul Sidin itu membaca Ratibul Haddad di Majelis Sidin Ar-Rawdah. Bahkan dulu waktu di Martapura itu sempat mengumpati Sidin membaca Ratibul Haddad. Artinya Sidin yang memimpin membaca Ratibul Haddad. Kemudian lagi seperti guru kita di Gapa, Haji Handa, Tuan Guru Haji Muhammad Bakhid, beliau itu membaca Ratibul Haddad. Bahkan di Sidin gak ada pernah parai. Karena apa? Ratibul Haddad itu di Sidin langsung diijazahkan oleh Abah Sidin. Langsung diijazahkan oleh Abah Sidin, Tuan Guru Al-Arif Billah Syekh Ahmad Mughni. Jadi kada pernah parai jika membaca Ratibul Haddad itu. Lihat keberkahannya. Cukup kita melihat dari 2 orang aja itu sudah cukup. 2 orang tadi kayak apa berkahnya hidup mereka, kayak apa kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Karena Ratibul Haddad itu banyak mengandung fadilat. Di antaranya fadilat bagi orang yang mengamalkan Ratibul Haddad itu adalah tertunaikan hajat-hajatnya, nailul awtar, tercapai segala hajat-hajatnya. Asal kita rutin membaca Ratibul Haddad, apa hajat kita, Allah akan mengabulkan. Allah akan mengabulkan di waktu yang Allah kehendaki dan dengan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah juga. Jadi apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, Allah akan memberikan berkat Ratibul Haddad. Kalau kita mengamalkan dengan apa? Dengan sesuatu yang dikehendaki Allah. Sesuatu yang dikehendaki Allah itu bisa sesuai dengan keinginan kita, atau yang terlebih baik dari apa yang kita inginkan. Amun nang tauyuh kada, amun nang tarandah kada. Jadi kabulnya hajat itu sesuai dengan kehendak Allah. Bisa sesuai kehendak Allah itu dengan kehendak diri kita, atau yang terlebih baik dari apa yang dikehendaki oleh diri kita. Kita misalnya mengamalkan Ratibul Haddad, Sakira sugih misalnya, Sakira sugih. Nah, amalkan Ratibul Haddad itu bisa kayaknya kabul hajatnya, bisa lakas, bisa kayaknya sesuai kehendak Allah waktunya tadi. Dan apakah kita sugih itu adalah pengertian sugih harta, banyak berduit, bisa gitu, artinya sesuai kehendak tadi, atau yang terlebih baik daripada itu, diberi Allah kesehatan, diberi Allah ketenangan hidup. Yang mana orang-orang sugih ada yang kada dapat ketenangan hidup, diberi Allah Ta'ala anak-anak yang bakti, anak-anak yang penurut, anak-anak yang selalu membahagiakan hati. Itu sugih benar gitu. Sugih benar, sehat, anak-anak baik, bakti, melihat senang hati. Alahan pada banyak berduit gitu. Alahan pada banyak berduit. Dan bisa dengan anak-anak bakti itu kita sugih di akhirat, sugihnya kita sudah mati,
Anak-anak tuh ini makin cangkal beribadat, inya badut, ulahnya pesantren, ulahnya majelis misalnya, sumbang ke pesantren, akhirnya kita sugih di akhirat. Itu yang terlebih baik daripada apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita mengamalkan ratibul haddad, asal rutin, kita akan dikabulkan hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita. Tapi di waktu yang dikehendaki Allah dan dengan sesuatu yang dikehendaki Allah. Bisa sesuai lawan kehendak diri atau yang terlebih baik dari apa yang dikehendaki oleh diri. Kemudian lagi kayak contoh pesantren, alhamdulillah apa yang kita niatkan, kita rencanakan, alhamdulillah selalu dimudahkan oleh Allah. Kita berniat hendak membangun pondok dalam 6 tahun tadi, alhamdulillah kita hendak membangun setingkat di Al-Quran, alhamdulillah dalam tahun ini juga terbangun dan alhamdulillah santri yang mendaftar lebih dari 60 orang di Al-Quran kita nih, yang di seberang majelis lebih 60 orang. Padahal hanya 2 bulan pesantren di Al-Quran sudah 60 lebih orang. 60 lebih. Kita niat hendak membangun pondok pesantren putri karena banyak orang-orang bertakun, adakah di bukit putrinya, bebiniannya. Alhamdulillah ketika kita berniat hendak membangun itu, dalam tahun itu juga Allah mudahkan kita membangun. Akhirnya target kita imbah puasaan menerima santri baru untuk putri, alhamdulillah angkatan pertama dari santriwati kita lebih 30 orang, kurang lebih 36 kamu tidak salah hitung, artinya hampir mendekati 40 orang. Alhamdulillah Allah tolong, dan kita meyakini bahwa pertolongan Allah itu berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang mana di majelis ini sholawat selalu dibaca, ratib-ratib para wali alhamdulillah selalu dibaca. Nah, berkat itu alhamdulillah majelis kita terus berkembang. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Di antara fadilat ratibul haddad lagi adalah bila kita mengamalkan itu, kita diberi Allah husnul khatimah. Kita diberi Allah mati beriman. Kita diberi Allah mati Islam. Dan nah ini orang yang mengamalkan ratibul haddad secara rutin, dia kada akan mati, kada akan keluar daripada dunia, melainkan dia diangkat Allah menjadi wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kan wali, tapi kita ini kan tujuan bicara ratibul haddad, mengamalkan ratibul haddad sebelum mati. Kaina dengan berkah ratibul haddad, dengan berkah pengarang ratibul haddad, yaitu Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana beliau itu menduduki makam kutub 60 tahun. Berkat sidin kita akan dijazab oleh Allah, ditarik oleh Allah, sehingga kita akan dimasukkan dalam golongan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena kita berjalan di jalan orang. Kita mengamalkan ratib itu, kita tuh berjalan di jalan si wali itu. Kita di berjalan di jalan si wali itu. Bila kita ini mengamalkan amalan seorang wali, kita ini selalu bangun takan dengan wali itu. Dan kita berjalan di jalan wali itu. Walaupun kita itu berjalan itu, nah paribahasanya tasusum balin, paribahasanya berjalan rabah, karena berkuat berjalan 2-3 langkah rabah pulang. Itu gambaran dari kita ini taat maksiat. Karena gawe taat maksiat pulang, menggawe taat maksiat pulang. Nah, ibaratnya kita berjalan karena rabah, berjalan 2-3 langkah rabah pulang. Tapi kita berjalan di jalan wali, kita berjalan di jalan wali-wali Allah. Wali-wali Allah tuh memperhatikan aja lawan kita.
Wali-wali Allah yang kita cintai, yang mereka ada di hati kita, lalu kita mengamalkan praktik mereka, kita amalkan amalan mereka. Orang-orang tuh melihat saja tuh, lewat layar monitor orang, hati orang tuh kayak monitor saja. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad, kenapa? Aku nih nah, berisi cermin, hatiku berisi cermin. Nang kamana aja melihat kawa. Jangankan alam dunia dan ini, alam malakut, alam surga, kau dilihat sidin. Kau dilihat sidin. Nah, daripada tajamnya mata hati sidin deh. Mesti hendak mengarahkan aja kemana aja kelihatan. Daripada bersihnya hati sidin. Nah, jadi bila kita nih berjalan di jalan sidin, kada betah, kada diperhatikan sidin. Kita berjalan di jalan wali, orang-orang wali nyaman di motor harat. Nah, kita berjalan betis, mungkinlah orang wali itu melihat tangan kita terus. Ini dilihat tangan orang itu dahulu, orang hendak melihat kesungguhan kita. Orang hendak melihat kesungguhan hati kita, bujurkah adakah kita berjalan di jalan mereka. Terus saja kita mengamalkan amalan mereka. Terus kita mengamalkan ratib dan disusun mereka. Akhirnya kayaknya suatu saat, yakininya suatu saat kayaknya bila kita berjalan di jalan para wali, kayaknya kita akan dimasukkan si wali ke dalam kendaraan mereka. Bila sudah berbuat ke dalam kendaraan itu, kita barabah aja lagi, guring aja lagi, bapajam aja, mengaruh aja lagi. Sekali bebuncalak sampai ke tujuan. Bila sudah berbuat ke motor, kalau berjalan sudah dibuat orang ke motor, buat orang ke motor kami, barabah, guring, bebuncalak sampai ke tujuan. Nah itu jazab tuh. Tapi kita perlu berusaha menampakkan kesungguhan kita dahulu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, nampakkan dahulu kesungguhan hati ini hendak makrifat lawan Allah. Nampakkan kesungguhan hati ini hendak kenal dengan Allah. Kayak apa cara menampakkan begitu? Iya, banyak yang melakukan taat, banyak yang melakukan ibadat. Nah, bila kayak itu, kayaknya ada masanya lanahdiyannahum subulana. Pasti kami beri petunjuk mereka akan jalan kami. Pasti dijazab oleh Allah. Pasti dijazab oleh Allah. Bila sudah dijazab, maka akan dapat makrifat. Kita ini kada kawa untuk makrifat dengan semata-mata taat kita, ibadat kita. Kita mesti mengharap kepada Allah, Allah menjazab kita. Tapi perlu pembuktian dahulu kita ada dasar hendak itu. Jadi ya kita bersungguh-sungguh taat nih, bersungguh-sungguh. Dan jalan yang kita jalani itu mesti sesuai dengan arahan orang-orang yang sudah menjalaninya. Ya jalan para wali itu. Jangan menyimpang-nyimpang daripada jalan orang. Jangan menyimpang-nyimpang dari jalan orang. Ini kehendakanlah sampai lalu menyimpang pada jalan orang, jalan hutan aja. Sekira laka sampai jalan tambus, jalan hutan. Nah di hutan itu banyak ular, banyak binatang buas, bisa sauran yang celaka, menyimpang daripada jalan orang. Nah jadi itu. Jadi kalau kita mengamalkan amalan para wali, artinya kita berada di jalannya para wali. Dan suatu saat dengan keberkahan amalan daripada para wali yang kita amalkan itu, insya Allah kaina kita akan dijazab oleh Tuhan dengan keberkahan para wali tadi. Maka kita akan dapat ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh para arifin, siapa yang mengamalkan ratibul haddad kada akan mati, kada akan keluar daripada dunia, melainkan dia diangkat oleh Allah menjadi wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa madzalika 'ala Allah bi'aziz. Dan itu kadang ngalih lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu kada sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita minta lawan Allah, mudah-mudahan kita, anak keturunan kita, orang-orang yang kita cinta, keluarga kita dijadikan oleh Allah termasuk golongan kekasih daripada kekasihnya. Mudah-mudahan kita bertaat, dikumpulkan Allah bersama para wali-walinya dan bersama baginda Rasulullah nantinya di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian